Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Wulia Halmi dari kelas PTIKB dengan NIM 20020950-105. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai rangkaian penyearah gelombang atau rectifier. Apakah yang dimaksud dengan rangkaian penyearah atau rectifier? Rangkaian penyearah gelombang adalah rangkaian yang dapat berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah diode, karena diode memiliki sifat yang hanya memperbolehkan arus listrik melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah terbagi atas dua. Yang pertama, rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Kita masuk pada materi rangkaian penyearah setengah gelombang. Rangkaian penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Kita akan membahas prinsip kerja dari rangkaian penyearah setengah gelombang. Yang pertama, pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif, menyebabkan diode dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati diode. Yang kedua, pada saat gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif, yang menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati diode. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, materi yang pertama mengenai materi kedua ini adalah rangkaian penyearah gelombang penuh dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyearahnya. Ini dia seperti gambar di sebelah saya ini. Prinsip kerja dari rangkaian diode jembatan adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban air load, akan melalui D2 atau forward bias, dan dari air load akan dikembalikan ke AC source melalui D3. Seperti tampilan gambar yang saya berikan di sebelah saya ini, di mana jalur arus yang disearahkan diberikan warna merah. Sedangkan pada setengah gelombang kedua, terminal AC source bagian bawah yang kini bernilai positif, sehingga arus yang mengalir ke beban air load akan melalui D4 atau forward bias, dan dari air load akan dikembalikan ke AC source melalui D1. Dapat dilihat pada gambar di sebelah saya ini, di mana jalur arus yang disearahkan diberi warna merah. Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh, center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyearahnya. Prinsip kerja dari rangkaian penyearah center tap design ini adalah pada suatu saat arus setengah gelombang pertama pada AC source 1 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D1 atau forward bias. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama pada AC source 2 bernilai negatif akan ditahan atau diblocking oleh D2 atau reverse bias, sehingga tidak dapat mengalir ke beban. Pada arus setengah gelombang kedua pada AC source 1 bernilai negatif, sehingga arus ditahan atau diblocking oleh D1, yaitu reverse bias, dan tidak dapat mengalir ke beban. Tetapi sebaliknya, pada saat arus setengah gelombang kedua pada AC source 2 bernilai positif, maka arus dapat mengalir ke beban air load melalui D2 atau forward bias, sehingga menghasilkan penyearah gelombang penuh dari AC ke DC, seperti gambar di sebelah saya ini. Tegangan rata-rata DC pada penyearah sinyal gelombang penuh dapat menggunakan rumus VDC sama dengan 2 Vp per Pi. Kemudian untuk frekuensi output menggunakan F out sama dengan 2 dikali F in.
Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyeara gelombang penuh ini adalah 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyeara setengah gelombang, yakni IAV sama dengan 0,637 kali Imax. Lalu bagaimana jika sumber arus bolak-balik AC dengan CT disearahkan oleh rangkaian penyeara diode jembatan? Hasilnya akan diperoleh 2 arus searah DC dengan 2 polaritas berbeda atau biasa disebut sebagai penyeara gelombang penuh polaritas ganda. Dari rangkaian sebelumnya dapat dihasilkan arus searah atau DC dengan 2 polaritas yang berbeda, yaitu plus VDC dan minus VDC. Biasanya penyeara jenis ini banyak digunakan pada rangkaian catu daya penguat suara atau yang disebut dengan audio amplifier. Selanjutnya kita akan membahas transformator. Nah, trafo tenaga atau trafo daya terdapat pada PSA berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai center top, digunakan untuk penyesuai impedansi atau pembalik fasa. Trafo output digunakan pada trafo penerima, dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MF, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz. Pada penerima radio AM biasanya memakai inti ferrit. Trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HF. Intinya dari serbuk besi atau ferrit. Sering disebut spool antena atau spool osilator. Untuk radio penerima biasanya sebagai penala atau osilator. Berikut adalah rumus untuk menentukan tegangan, arus, dan lilitan pada sebuah trafo. Ini dia contoh soalnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.